Hai kalian yang ada di sana. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, di video kali ini kita akan membahas perbedaan antara website statis dan juga website dinamis. Nah, di playlist di video-video sebelumnya saya sudah mengajarkan beberapa cara bagaimana teman-teman itu bisa membuat sebuah website. Seperti teman-teman harus mengetahui dulu apa itu HTML, apa itu juga CSS. Nah, di channel ini saya sudah membahas kedua hal tersebut, yaitu HTML dan CSS. Nanti kalau teman-teman mau belajar tentang HTML dan CSS, teman-teman bisa ke playlist HTML dan juga CSS. Oke, jadi untuk video kali ini saya mau membahas mengenai perbedaan antara website statis dan juga website dinamis. Nah, oke, langsung saja teman-teman. Nah, website statis itu adalah website yang dimana kontennya itu tidak dapat berubah secara langsung teman-teman. Ya, website itu bisa diubah tapi harus melalui coding. Jadi website statis itu konten-kontennya, ketika teman-teman mau mengubah konten-konten yang ada di website statis itu harus melalui codingan. Harus teman-teman itu akses coding tersebut. Tapi kalau teman-teman itu tidak bisa mengakses coding yang ada, itu teman-teman tidak dapat merubah konten yang ada di website statis. Ya, seperti itu untuk website statis. Nah, contoh website statis juga itu misalnya website profile, yang dimana website profile itu berisikan data-data pribadi, atau misalnya di situ terdapat CV, atau misalnya di situ terdapat skill-skill atau ya skill-skill yang ada. Nah, di sana itu hanya berisikan data yang dimana data itu sudah paten teman-teman. Data itu tidak lagi diubah atau tidak berubah, atau jika itu berubah teman-teman juga harus mengakses codingan yang ada. Jadi itu untuk website statis. Nah, website statis juga itu dikenal dengan website yang dimana tidak terhubung dengan database. Jadi kalau teman-teman lihat website statis itu website yang memang tidak memiliki database. Jadi kalau database itu adalah dimana data-data kita itu disimpan. Jadi seperti itu. Jadi website statis memang dia adalah website yang tidak terhubung dengan database. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, terus untuk website dinamis, nah jadi website dinamis itu website yang dimana konten kita atau konten yang ada di dalam website itu kita bisa ubah itu tanpa langsung kita itu mengakses codingnya. Tanpa kita harus mengerti codingnya, kita dapat mengubah konten yang ada di dalam website itu. Jadi kalau website dinamis, jadi konsepnya seperti itu teman-teman. Nah, jadi web yang kontennya dapat berubah, pengguna dapat mengubah isi konten dari website tersebut melalui fitur yang telah disediakan, itu yang disebut dengan website dinamis. Ya, seperti itu. Nah, contoh website dinamis itu ada banyak. Nah, misalnya website berita atau sosial media. Seperti teman-teman ketahui, sosial media ada yang namanya Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, itu juga merupakan website dinamis, website yang dimana website tersebut ketika kita mengubah kontennya, kita bisa langsung mengubah kontennya melalui fitur-fitur yang telah disediakan di dalam website tersebut. Nah, website dinamis juga ini dikenal sebagai website yang terhubung dengan database. Ya, seperti itu. Nah, website dinamis sendiri, biasanya website ini sering sekali disebut dengan aplikasi berbasis web. Jadi aplikasi ini betul-betul berjalan sesuai dengan kebutuhan dan dapat menyelesaikan sebuah masalah. Dan terus aplikasi website ini ada alur-alur logika di sana, ada logika yang di sana dapat menyelesaikan sebuah masalah. Jadi itu website dinamis teman-teman. Nanti ketika teman-teman mengetahui perbedaan ini, saya yakin teman-teman itu akan bisa untuk membuat sebuah website yang ada. Dan ya, terus website dinamis ini juga itu memiliki database. Jadi website ini terhubung dengan database.
Jadi kalau teman-teman lihat seperti misalnya di website berita atau di Facebook atau di Twitter, nah mereka itu di belakang layar itu memiliki database. Jadi kalau kita itu menginput data atau mendaftar di Facebook misalnya, atau membuat konten di web berita, nah biasanya data kita itu tersimpan di dalam database. Jadi datanya kita itu tidak serta-merta disimpan di mana, tapi data kita itu tersimpan di dalam database. Jadi seperti itu teman-teman perbedaan antara website statis dan juga website dinamis. Ya nanti juga kita itu akan belajar cara bagaimana membuat website statis dan juga website dinamis gitu. Tapi kita akan belajar terlebih dahulu bagaimana membuat website dinamis website statis, karena kalau website dinamis juga itu sudah terhubung dengan bahasa pemrograman, sementara untuk web statis itu belum terhubung dengan website dengan bahasa pemrograman gitu teman-teman. Tapi biasanya juga ada bahasa pemrograman yang dimana dikhususkan untuk membuat website itu terlihat interaktif. Nah misalnya seperti bahasa pemrograman JavaScript, nah itu memang betul-betul adalah bahasa pemrograman begitu teman-teman. Jadi itu untuk website statis dan juga website dinamis. Saya harap teman-teman mengerti. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya dan juga kita akan belajar bagaimana membuat website yang lebih menarik lagi, dan tentunya nanti akan ada video untuk kita itu membuat website dinamis. Ya seperti itu dulu. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya. Sampai jumpa.